Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. ICA Hospitality Team mengadakan pelatihan pada hari ini tepat setelah ibadah bahasa Inggris berakhir, jam 12 sampai setengah 2 siang di ruang MPR 1. Bila Anda bagian dari ICA Hospitality Team atau rindu untuk melayani bersama tim Hospitality, mari segera hadir di pelatihan ini nanti. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim Hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday. ICA East akan berpindah ke jadwal ibadah yang baru. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, kami menambahkan satu lagi ibadah bahasa Inggris di hari Minggu, hanya untuk ICA East. Mulai tanggal 19 Februari, jam ibadah menjadi pukul 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia, lalu jam 9.15 dan jam 11 untuk ibadah bahasa Inggris. Jadi bila Anda adalah jemaat yang rutin hadir di ICA East, perhatikan perubahan jam tersebut dan beritahu teman dan kerabat Anda. Dan bagi Anda jemaat ICA West ataupun ibadah online ICA, jadwal ibadah tidak berubah untuk saat ini, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saudara semua dimanapun saudara berada. Saya bersyukur bahwa saudara semua bisa kembali bergabung dengan kami dan dalam ibadah online ICA Surabaya. Hari ini kami akan menyelesaikan seri yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Ini adalah minggu ke-7, di mana kita belajar tentang transformasi, 50 hari menuju transformasi. Dan sebelum saya mulai, saya cuma ingin mengatakan kepada saudara, mengumumkan kepada saudara, mungkin di pengumuman tadi saudara juga sudah melihat bahwa jam untuk ibadah di kampus kami yang di timur di Galaxy Mall sudah berubah. Jadi bagi saudara yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, jangan lupa jam-jam ibadah tersebut sudah berubah. Jam 8 tetap masih bahasa Indonesia, jam 9.15 ada bahasa Inggris, dan jam 11 juga ada bahasa Inggris. Bagi saudara yang tetap mengikuti kami online, tidak usah bingung, karena ibadah online akan tetap di jam-jam yang sama,
Pada jam 8 pagi kami akan tetap mengadakan ibadah bahasa Indonesia dan untuk jam 10 tetap akan ibadah bahasa Inggris. Oke? Nah, sebelum kita melanjutkan dan kita mempelajari firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, di balik layar-layar ini yang kami tonton saat ini, kami percaya bahwa Engkau tetap ada di tengah-tengah kami dan Engkau bekerja di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri, Roh-Mu sendiri yang turun dan bekerja di dalam hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami bisa terbuka, menerima firman-Mu, belajar dari-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu sendiri yang bekerja dalam hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita baca Roma 12 ayat 2. Ini adalah ayat tema kita selama beberapa minggu ini. Ini yang dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Nah, mungkin setelah membaca itu, saya ingin mungkin bertanya kepada saudara semua ya. Kita sudah beberapa minggu belajar tentang transformasi ini. Apakah saudara saat ini merasa bahwa saudara sudah berubah selama beberapa minggu terakhir ini? Jujur saja. Kalau saudara merasa saudara telah berubah, angkat tangan dan mengatakan saya telah berubah. Kalau saudara merasakan bahwa sudah ada transformasi dalam kehidupan saudara selama beberapa minggu ini, ya katakan saja sudah transformasi. Tetapi, saya juga ingin tanya ya, jika saat ini kita sedang duduk bersama-sama dengan keluarga saudara, mungkin dengan suami, istri saudara, mungkin dengan anak saudara, mungkin dengan orang tua saudara, dan saya bertanya kepada keluarga saudara dan teman-teman saudara juga, apakah ada perubahan dalam kehidupan saudara? Menurut saudara, apa jawaban mereka? Apakah mereka akan setuju ketika saudara mengatakan, ya sudah ada perubahan dalam kehidupan saya? Apakah mereka akan setuju dengan statement seperti itu? Seringkali, ini yang saya katakan ini, saya tanyakan hal ini karena seringkali perubahan dalam diri kita hanya bisa dilihat oleh orang lain. Dan ketika kita mengatakan juga bahwa ada perubahan, kebenaran tentang kenyataan itu, tentang pernyataan itu, juga bisa hanya dikomentari, ya, disetujui atau tidak disetujui oleh orang lain. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah berubah. Tetapi ketika kita bertanya kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman, mungkin mereka mengatakan, enggak sih, kamu belum berubah. Tidak ada transformasi yang kami lihat dalam kehidupanmu. Inilah kadang-kadang ya yang menjadi susah ketika kita bicara tentang perubahan. Karena perubahan yang kita bicarakan ini sebenarnya selama beberapa minggu, yang perubahan yang kita kejar. Perubahan ini juga tercerminkan dalam hubungan kita dengan satu sama lain. Bukan hanya perubahan dalam diri kita sendiri, atau kita mengatakan ada perubahan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi semua ini akhirnya tercerminkan juga dalam hubungan kita dengan satu sama lain. Dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, seluruh keluarga kita, dan teman-teman kita. Ketika kita membuka seri ini pada awalnya 7 minggu lalu ya, kita mempelajari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan harus terlebih dahulu diperbaharui. Dan selama beberapa minggu sebenarnya kita sudah mendalami nilai-nilai ICA Surabaya sebagai satu komunitas. Bahwa kita harus mengasihi Tuhan, love God. Kita harus make disciples, kita harus memuridkan bangsa-bangsa. Kita harus bertumbuh dalam iman, grow in faith. Dan 7 minggu kemudian, pada hari ini, kita mendalami hari ini, loving people. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama, mengasihi orang-orang. Mempelajari bahwa transformasi tidak sungguh terjadi sampai hubungan kita dengan sesama manusia juga akhirnya dirubah oleh kuasa Roh Kudus.
Ayat-ayat yang ingin kita pelajari hari ini adalah di 1 Yohanes pasal 7 ayat 17 sampai 18. Dan ini yang dikatakan firman Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Mengasihi orang lain sebenarnya adalah salah satu hal yang terus terang tersusah ya. Paling susah untuk kita semua, termasuk saya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kita semua manusia. Dan tapi yang saya maksud ini bukan ini sungguh-sungguh kasih ya. Bukan hanya ketika kita mengatakan kepada pacar kita atau suami kita atau anak kita, "Oh, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu," atau aku mengasihi atau kita mengatakan kepada anjing kita, "Aku mengasihimu," atau gitu. Tetapi yang saya maksud adalah kasih sesungguhnya tanpa syarat. Kasih yang seperti kita baca di 1 Yohanes pasal 4 ini. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa prasangka, tanpa agenda apapun, tanpa rencana apapun. Hanya untuk memberikan kasih. Tetapi, ini yang saya katakan kenapa mengasihi ini sungguh-sungguh susah. Setiap hubungan kita, mestinya banyak persyaratan. Kalau kita berteman, kita mencari orang-orang yang mungkin kesukaannya sama dengan kita semua. Kita mencari teman-teman yang sifatnya sama, atau paling enggak bisa connect lah. Kita mencari orang-orang yang ideologi mereka sama, filsafat mereka dalam atas kehidupan sama. Apalagi kalau calon pacar, kita mencari orang ada banyak persyaratannya deh. Kita mencari orang yang harus cantik, atau harus tinggi, atau yang kaya, atau yang pintar, dan lain-lainnya. Dan kerja pun juga yang sama. Dan karena kalau kita melamar kerja dan perusahaan itu pasti akan interview kan ya, dan waktu interview mereka akan bertanya banyak hal, dan apa yang mereka semua yang mereka tanyakan itu hanya untuk mengetahui apakah kualifikasi saudara tepat untuk posisi yang ada di perusahaan itu, karena kualifikasi tertentu itulah yang dicari-cari. Dan sebenarnya memang seharusnya seperti itu ya. Kalau kita mencari calon pacar pasti ada syarat-syarat. Meskipun bukan hanya apa yang bisa kita lihat di luar, berapa tingginya, cantiknya, atau apapun. Tetap kita melihat hati mereka. Sifat mereka seperti apa. Kelakuan mereka seperti apa. Dan dengan teman-teman kita pun kita juga melakukan hal yang sama. Tetapi kadang dalam hal-hal seperti itu kita juga bisa keterlaluan. Kita melihat saat ini di dunia di mana-mana, semua ada pendapat sendiri, ada ideologi sendiri. Semua mengatakan semua itu di sosmed. Pokoknya ada sosmed, kita merasa kita bisa mengatakan sesuatu, kita langsung mengatakan itu. Dan jika orang lain tidak percaya dengan hal yang sama, tidak bersetuju dengan apa yang kita katakan, dan kita merasa, wah, itu orang kita tidak bisa mengasihi, karena mereka berbeda. Dan ini yang menjadi politik identitas. Bukan hanya di negara kita, tapi di mana-mana pun. Ini politik di berbagai negara di dunia. Dan akhirnya sampai kita melihat juga bahwa banyak orang bisa bermusuhan karena hal-hal seperti ini. Mungkin kita juga bisa mengatakan di sini ketika kita mendengar hal-hal seperti ini, kita mungkin mengatakan, wah saya tidak begitu. Saya tidak ada musuh, saya tidak membenci siapa-siapapun, saya tidak pilih-pilih teman. Tetapi tetap ini yang kita lakukan. Saya ingat waktu saya kuliah di Amerika, ada kelas di mana kita belajar bagaimana untuk camping, dan ini pertama kali ya saya akhirnya suka camping bersama dengan teman-teman. Tetapi di dalam kelas itu saya ingat bahwa saya dipartnerkan dengan salah satu murid. Dan saya sesungguhnya tidak seberapa sungguh kenal dengan satu murid ini. Tidak banyak interaksi di kelas waktu itu.
Apakah saya mengatakan saya tidak suka dengan orang ini? Ya tidak juga sih. Apakah saya membencinya? Ya bukan juga. Apakah saya mengasihinya? Tidak juga. Orangnya ya biasa-biasa, tapi saya tidak banyak interaksi dengannya. Tetapi, saya juga harus bertanya ya, di sini ketika kita bicara tentang berhubungan dengan orang seperti ini. Dalam pandangan orang ini, apakah saya menunjukkan kasih yang sempurna? Karena saya tadi juga sudah mengatakan bahwa apakah saya mengasihi orang ini? Tidak juga. Tapi dalam pandangan orang ini, kelakuan saya seperti apa? Dan sebenarnya kasih kita kepada sesama adalah sesuatu yang tidak sempurna. Karena kita bisa tetap mengatakan kepada orang lain, oh saya tidak benci orang tua saya tidak benci saudara saya tidak benci teman saya tidak benci kolega saya. Tapi kenyataannya adalah, ada hal-hal tertentu tentang orang-orang tersebut. Ketika kita mendengar tentang hal itu, atau orang lain menyebut tentang hal itu, kita pasti merasa, nggak enak, risih. Dan dengan itu, kita juga harus sadar bahwa kasih yang kita punyai, kasih yang mungkin kita berikan kepada orang itu, sungguh-sungguh bukan kasih yang sempurna. Bahkan mungkin itu bukan kasih yang sebenarnya. Dan ketika kita sadar tentang hal ini, kita juga harus sadar bahwa banyak aspek sebenarnya yang tidak sehat dalam hubungan kita dengan keluarga, dengan teman, dengan kolega, dan lain-lainnya. Dan dalam hubungan kita dengan satu sama lain, jika kita jujur, ada banyak yang kita tutupi, banyak yang kita takuti. Dan ini satu kata yang saya ingin saudara perhatikan. Ketakutan. Ketakutan ini yang membuat kita tidak bisa menerima ataupun memberi kasih yang sempurna sesuai apa yang sudah kita baca tadi di Yohanes 1 Yohanes pasal 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini yang dikatakan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita tidak menghidupi ini. Karena banyak ketakutan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin baca beberapa ayat di Kejadian pasal 3. Dan saudara pasti tahu cerita ini ketika pertama kali Adam dan Hawa melakukan dosa. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, mulai dari ayat 6 ini yang dikatakan firman. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dan firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku. Lalu maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perumurlah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu."
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Dalam cerita ini, kita menyaksikan kehancuran suatu hubungan. Hubungan yang terpenting sebenarnya antara manusia dan penciptanya. Ada banyak ketakutan yang bisa kita baca dalam ayat-ayat ini. Adam dan Hawa merasakan ketakutan bahwa dosa mereka akan terungkap, yang menjadikan mereka akhirnya menjauh dari Tuhan. Mereka sembunyi dari Tuhan. Ada ketakutan dalam mereka bahwa mereka tidak akan diterima, yang menjadikan mereka akhirnya menjadi defensif. Dan dengan cepat ingin membela diri sendiri. Ini yang dilakukan Adam. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan iblis. Ada ketakutan dalam diri mereka bahwa mereka akan kehilangan kendali, yang menjadikan mereka justru lebih menuntut kehendak mereka sendiri. Dan kita semua sebenarnya hidup seperti ini. Dan banyak lagi ketakutan lainnya dalam kehidupan kita sebenarnya. Kita ada ketakutan dalam diri kita akan penolakan. Kita berpikir bahwa orang lain akan menolak kita. Ada ketakutan bahwa kita akan dibuang atau diabaikan. Tidak ada orang yang menyayangi kita. Ada ketakutan dalam diri kita bahwa kita tidak memadai atau tidak layak, bahwa kita kurang. Orang lain ingin lebih dan kita tidak bisa sampai keinginan orang itu. Ada ketakutan dalam diri kita bahwa kita akan disakiti. Ada ketakutan bahwa kita tidak disayangi atau diingini. Ketakutan bahwa kita adalah suatu kegagalan. Ini satu hal yang saya sering dengar. Dan setiap ketakutan ini ibarat seperti batu bata yang kita tumpukan satu persatu di atas satu yang lain, sehingga semuanya menjadi dinding yang memisahkan kita dari satu sama lain dan juga memisahkan kita dari Tuhan juga. Dan dinding inilah yang akhirnya, dinding yang penuh dengan ketakutan ini semua, yang membuat hubungan kita dengan sesama akhirnya menjadi tidak sehat dan disfungsional. Mungkin di sini saudara juga harus bertanya, berhenti sejenak, dan renungkan hal ini dan bertanya, apakah ada ketakutan-ketakutan seperti itu dalam hubungan saudara dengan mungkin keluarga saudara, dengan teman saudara, dengan kolega saudara, dengan siapapun. Apakah ada ketakutan-ketakutan yang saudara sudah tumpuk-tumpukan, akhirnya semua menjadi satu dinding yang besar yang tidak bisa saudara hancurkan? Sebenarnya, dari mana sih asal ketakutan semua ini? Ada satu kata lagi yang saya ingin saudara perhatikan. Keraguan. Ketakutan ini muncul karena kita ragu. Kita ragu akan diri kita sendiri. Kita ragu atas kasih Tuhan, atas diri kita. Dan sebenarnya karena kita tidak percaya. Dan keraguan ini, ketidakpercayaan ini yang akhirnya menghancurkan kita dan hubungan kita. Hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes lagi. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian, percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih. Nah, ini yang saya ingin saudara perhatikan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Perhatikan itu. Saya baca lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Satu hal yang saya ingin saudara ingat. Jika mungkin semuanya saudara lupa hari ini. Satu hal ini. Pastikan bahwa saudara bisa ingat. Bahwa ketakutan adalah lawan dari kasih sempurna. Apa yang dikatakan di ayat ini? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Melenyapkan.
Dan kata asli yang dipakai di sini adalah balei. Itu adalah kata kuno. Sebenarnya bahkan sekarang jarang dipakai lagi. Nah, kata ini yang artinya melenyapkan ini bukan hanya dimaksudkan seperti sesuatu benda yang disisihkan atau dipinggirkan atau dipindah ke tempat lain. Bukan. Artinya adalah sungguh-sungguh dilenyapkan, diusir, dihalau. Berarti tidak ada lagi, hangus, tidak kelihatan lagi. Dan ini pertanyaannya. Apakah kita hidup dengan kasih sempurna seperti ini? Yang melenyapkan, bukan hanya meminggirkan atau memindahkan atau menyisihkan, tetapi melenyapkan ketakutan. Dan ini sebenarnya kenapa saya mengatakan bahwa lawan kasih adalah ketakutan. Bukan kebencian. Karena seringkali ketika kita bicara tentang kasih, kita dengar kata itu kasih. Kita pasti berpikir bahwa lawan kata itu adalah benci. Masuk akal kan dalam pikiran kita. Tetapi jika kita gali hati kita gali terus pikiran kita juga, kita akan sadar bahwa sebenarnya di balik semua itu, di bawah semua kebencian itu, ada ketakutan dan ada keraguan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ketakutan seperti inilah yang akhirnya menghancurkan kasih sebenarnya. Bukan hanya kebenciannya. Dan ini yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ini yang membuat mereka merasa malu. Ini yang membuat mereka membuat mereka berusaha untuk menutupi, untuk sembunyi dari Tuhan. Ini yang membuat mereka akhirnya menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri ingin menyingkirkan, melenyapkan ketakutan dan keraguan ini. Dan memang sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa melenyapkan ketakutan ini. Jadi kalau hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, apa yang bisa kita lakukan kalau begitu? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kasih sempurna seperti ini? Pertama, seperti yang kita baca di 1 Yohanes pasal 4 ini, percayalah bahwa Allah Bapa mengasihimu. Karena seringkali ini yang menjadi satu hal yang susah untuk kita percayai, satu hal yang susah untuk kita sungguh-sungguh bisa pegang dalam kehidupan kita. Ayat 17 mengatakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Mempunyai keberanian percaya. Ini yang dikatakan di ayat 17. Saudara-saudara, saya ingin kita semua tekuni kebenaran ini. Percaya. Kita harus berani percaya bahwa Allah Bapa mengasihi kita dengan kasih sempurna ini. Tekuni kebenaran ini. Renungkan kebenaran ini. Memang kita sering mendengar hal ini bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita menghidupi kebenaran ini? Apakah kepercayaan ini tentang bahwa Tuhan mengasihi kita secara sempurna, apakah hal ini keluar dalam kehidupan kita? Apakah orang lain bisa melihat bagaimana kebenaran ini memberikan kita hidup, merubah kehidupan kita? Saya ingin kita melihat sedikit lagi di 1 Yohanes. Ini di ayat 16 mengatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan dengarkan ini. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Beranilah percaya akan hal ini. Berarti kita harus terus percaya, kita harus terus renungkan hal ini, kita harus tekuni setiap hari kebenaran ini. Dan kita harus berusaha tetap berada di dalam kasih ini. Karena jika kita tetap berada di dalam Allah, Allah juga ada di dalam kita.
sebenarnya Adam dan Hawa, mereka ragu bahwa Tuhan telah mengatakan kebenaran ini kepada mereka. Mereka ragu. Mereka mungkin berpikir mungkin Tuhan bohong ketika dia mengatakan bahwa dia mengasihi kita. Apakah kita pernah berpikir seperti ini? Sebenarnya, jujur, pasti. Semua kita pasti pernah berpikir seperti ini. Apakah Tuhan bohong? Apakah saya bisa percaya dengan apa yang Tuhan katakan? Bukan hanya oleh Tuhan, tapi dengan orang lain. Apakah saya bisa percaya apa yang suami saya katakan? Apakah saya bisa percaya apa yang istri saya katakan? Apakah saya bisa percaya apa yang orang tua saya katakan? Yang anak saya katakan? Yang teman-teman saya katakan? Dan semua ketakutan dan semua keraguan ini akhirnya yang menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita dari kasih sempurna ini. Dan kita harus melawan pikiran seperti ini. Sekali lagi, percayalah bahwa Allah Bapa mengasihimu terlebih dahulu. Dan kita harus melawan ketakutan ini karena kita harus percaya bahwa Tuhan sebenarnya sudah menerima kita. Tanpa syarat, bahkan apapun yang sudah kita buat, apapun yang sudah kita lakukan, semua dosa yang sudah kita lakukan, Tuhan tetap sudah menerima kita. Titus pasal 3 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Dan kita harus melawan ketakutan ini karena kita harus percaya bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan. Yesaya 54 ayat 10 mengatakan demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ini yang Tuhan janjikan. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini yang Tuhan janjikan. Bahwa semua bencana bisa terjadi di sekeliling kita. Tetapi kasih-Nya, kasih setianya, kasih-Nya yang sempurna tidak akan beranjak daripada kita. Dan kita harus melawan semua ketakutan ini. Karena Dia sudah tidak menghukum kita. Tadi kita dengar cerita Adam dan Hawa. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita harus sadar bahwa apa yang terjadi. Ketika kita hidup dalam ketakutan dan bukan dalam kasih sempurna, apa yang terjadi? Akan ada hukuman. Itu pun yang dikatakan di 1 Yohanes tadi yang kita baca. Tetapi Roma 8 ayat 1 juga mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan kita harus pegang erat janji itu. Pernyataan itu yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa Dia tidak akan menghukum lagi ketika kita berada di dalam Kristus. Dan kita harus melawan ketakutan ini karena kita semua adalah umat yang berharga. 1 Korintus 7:23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengan harga yang tinggi. Dengan kematian anaknya di kayu salib. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadilah hamba Tuhan. Hidup dalam kasih yang sempurna. Dan ketika kita akhirnya bisa sungguh-sungguh menerima kenyataan-kenyataan yang sudah diterahkan di firman-firman Allah ini. Ketika kita bisa sungguh-sungguh menerima kasih sempurna ini. Percayalah bahwa kasih sempurna juga telah menebus hubunganmu dengan satu sama lain. Jadi ketika hubungan kita sudah ditebus dalam kasih sempurna, dengan kasih sempurna seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita harus juga berikan kasih sempurna ini kepada satu sama lain. Kita harus berikan kasih sempurna ini kepada semua orang. Bukan hanya suami, istri, anak, orang tua, tetapi semua teman, kolega, bahkan orang-orang yang belum kita kenal. Kita harus berikan kasih sempurna ini. Bukan berarti mereka juga langsung mengasihi kita. Sesungguhnya ketika kita sudah menerima kasih sempurna ini. Dan kita percaya bahwa
hubungan kita sudah ditebus oleh kasih sempurna ini, kita juga mungkin bahasanya apa ya, kita bisa lebih leluasa, lebih mudah untuk menghidupi kasih sempurna ini, supaya akhirnya kita bisa membagikan kasih sempurna ini kepada orang lain. Kita menjadi utusan Kristus untuk membagikan kasihnya kepada semua orang. Jadi meskipun kita dibenci, meskipun orang marah kepada kita, kita bisa menanggapi kebencian itu dengan kasih juga. Kasih yang sempurna. Dan meskipun kita menghadapi kebencian, kita juga tetap bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Karena yang pertama mengasihi adalah Kristus sendiri. Dan kita melakukan yang sama kepada orang lain. Karena inilah perintahnya. Dan ketika kita baca terus lagi 1 Yohanes 4, kita lanjutkan di ayat 19. Ini yang dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Masuk akal juga. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, dengan kasih sempurna seperti ini, hubungan kita sebenarnya akan jauh lebih diberkaya dalam kuasa Roh Kudus. Jauh lebih diberkaya karena rahmat-Nya sendiri, karena kasih karunia-Nya. Kita bisa lebih merasakan kenyamanan dalam hubungan kita. Dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh mengatakan bahwa sungguh ada perubahan, sungguh ada transformasi dalam hubungan kita. Kita akhirnya bisa merasakan hubungan yang lebih dalam, yang lebih otentik atau lebih sahih, yang bukan hubungan yang palsu. Hubungan yang lebih tulus. Dan seperti yang dikatakan firman, bukan karena kepintaran kita sendiri, bukan karena perbuatan baik kita sendiri. Kita tidak bisa melakukan semua itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Bukan karena apapun yang bisa kita berbuat untuk memperbaiki kerusakan dalam semua hubungan kita. Melainkan karena hubungan ini sekarang sudah ada di bawah naungan Tuhan. Ditutup bungkus dalam kasih sempurna Tuhan. Saudara, apakah sudah ada transformasi seperti ini dalam hubungan saudara? Dengan keluarga saudara, dengan teman saudara, dengan kolega saudara. Kalau tidak, mungkin saudara bisa baca ayat-ayat ini lagi. Dan mungkin saudara bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ada ketakutan apa dalam kehidupanku? Ada keraguan apa dalam kehidupanku? Yang akhirnya menjauhkan diriku Tuhan dari kasih sempurna-Mu. Dan ketika saya jauh dari kasih sempurna Tuhan, akhirnya saya pun tidak bisa memberikan kasih kepada orang lain. Ini yang harus kita coba lakukan. Karena kalau kita sungguh-sungguh bisa mengatakan bahwa, mengatakan bahwa ada transformasi dalam kehidupan kita selama 7 minggu terakhir. Kita juga harus sadar bahwa orang lain pun akan bisa melihat perubahan itu, transformasi itu. Dan satu-satunya cara untuk mereka bisa melihat transformasi itu adalah ketika hubungan saudara dengan orang-orang tersebut juga mengalami perubahan, mengalami transformasi. Dan ini yang saya doakan kepada kita semua. Karena jika kita melihat seluruh dunia ini, banyak hubungan-hubungan yang tidak sehat. Bahkan saya melihat yang dulunya teman, sekarang menjadi musuh. Semua karena apa? Karena banyak ketakutan, banyak keraguan. Dan akhirnya yang kita pikirkan adalah hukuman. Hukuman mungkin karena Tuhan yang menghukum kita, tetapi juga karena kita berpikir, saya harus menghukum orang itu. Dan saya ingin melakukan hukuman itu terhadap orang tersebut. Sebelum mereka melakukan hukuman itu,
kepada saya. Dan itu adalah hubungan yang sudah disfungsional, yang sudah tidak sehat, yang sesungguhnya sudah jauh dari kasih sempurna yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya harapkan bahwa saudara setelah ibadah ini, saya dorong saudara untuk membuka firman Tuhan lagi. Baca lagi 1 Yohanes pasal 4 ini. Dan baca keseluruhannya supaya saudara bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan bisa merubah hubungan kita dengan satu sama lain. Melalui perubahan hubungan kita dengannya sendiri. Dalam kasih yang sempurna ini. Supaya tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Melainkan kita terus percaya bahwa ada kasih sempurna dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur bahwa sebenarnya bagi hamba-hambamu ini Tuhan yang tidak layak, kami tetap bisa menerima kasih-Mu yang sempurna. Karena Engkau berikan kasih sempurna ini Tuhan, bukan karena kebaikan diri kami sendiri Tuhan, tetapi karena kebaikan-Mu. Karena ini adalah anugerah-Mu. Dan anugerah yang telah Engkau berikan ini terus terang Tuhan, kami juga harus meminta maaf. Kami harus bertobat karena kami sadar bahwa sesungguhnya kami tidak sungguh-sungguh menerima anugerah ini. Anugerah kasih sempurna ini. Karena kami tidak menghidupi kasih sempurna ini. Karena kami tidak percaya. Karena kami ragu. Dan tetap ada ketakutan dalam hati kita semua. Tuhan, kiranya Engkau sendiri bekerja dalam kehidupan kami masing-masing dalam hati kami masing-masing Tuhan, untuk melenyapkan ketakutan ini. Singkirkan semua ketakutan ini Tuhan. Biarlah semua ketakutan ini yang selama ini telah mengisi hati kami, yang selama ini telah mengisi pikiran kami Tuhan, biarlah semua itu disingkirkan Tuhan. Supaya akhirnya hati kami dan pikiran kami dipenuhi bukan oleh ketakutan dan keraguan, tetapi oleh kasih karunia-Mu dan kasih sempurna-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh bisa menghidupi kasih ini Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, kemanapun Engkau melangkahkan kami Tuhan, kemanapun Engkau menetapkan kami Tuhan, kami bisa membagikan kasih sempurna ini kepada satu sama lain. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Supaya akhirnya Tuhan, seluruh keluarga kami, komunitas kami, kota ini Tuhan, dipenuhi oleh kasih-Mu. Karena hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, yang menghidupi kasih sempurna ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam setiap langkah kami, dalam pekerjaan kami, dalam hubungan kami dengan satu sama lain Tuhan. Tuhan, saya doakan Tuhan, supaya semua saudara yang mendengar firman ini, akan sungguh-sungguh ada perubahan dalam hati mereka Tuhan. Akan ada perubahan yang sungguh-sungguhnya Tuhan dalam semua hubungan mereka. Karena akhirnya mereka akan melepaskan ketakutan itu dan memegang kasih sempurna. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam kami masing-masing. Biarlah kasih-Mu yang sempurna terus bisa tersebarkan ke seluruh dunia. Gunakan kami Tuhan untuk memberitakan Injil, menggunakan kami Tuhan untuk membagikan kasih sempurna ini Tuhan. Karena kami percaya dunia ini perlu kasih sempurna-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri jika saudara bisa dimanapun saudara berada. Dan angkat tangan saudara untuk menerima berkat dari Tuhan hari ini. Dan saya akan baca Kolose pasal 3. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi saudara semua. Ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Sabarlah kamu terhadap orang yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Supaya dalam kasih yang sempurna ini, kita semua bisa selalu memuliakan nama Kristus dari sekarang hingga kedatangannya yang kedua kalinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti ibadah online ICA pada hari ini. Jika saudara masih ingin mendengar firman lagi untuk seluruh seri ini, mungkin ada yang belum sempat mendengar, ada bagian yang belum sempat saudara dengarkan, saudara bisa melihat di channel YouTube kami dan lihat bagian-bagian lain dalam seri ini. Dan saya doakan supaya kasih sempurna Tuhan terus mengurapi saudara semua. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA East Hospitality Team mengadakan pelatihan pada hari ini tepat setelah ibadah bahasa Inggris berakhir, jam 12 sampai setengah 2 siang di ruang MPR 1. Bila Anda bagian dari ICA East Hospitality Team atau rindu untuk melayani bersama tim Hospitality, mari segera hadir di pelatihan ini nanti. ICA East akan berpindah ke jadwal ibadah yang baru. Dengan bertambahnya jumlah jemaat, kami menambahkan satu lagi ibadah bahasa Inggris di hari Minggu, hanya untuk ICA East. Mulai tanggal 19 Februari, jam ibadah menjadi pukul 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia, lalu jam 9.15 dan jam 11 untuk ibadah bahasa Inggris. Jadi bila Anda adalah jemaat yang rutin hadir di ICA East, perhatikan perubahan jam tersebut dan beritahu teman dan kerabat Anda. Dan bagi Anda jemaat ICA West ataupun ibadah online ICA, jadwal ibadah tidak berubah untuk saat ini, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim Hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Vision Sunday akan segera tiba. Jangan lewatkan Vision Sunday pada 19 Februari di ICA West dan pada 26 Februari di ICA East. Di hari tersebut, ICA akan membagikan kabar baik tentang apa yang akan ICA lakukan pada tahun 2023, serta kemana arah dan kehendak Tuhan memimpin kita. Catat tanggalnya dan sampai jumpa di Vision Sunday. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.